Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktavian Cahyo. Perkenalkan, nama saya Alvida Kristina. Kami di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan karismatik. Kelompok kami beranggotakan dua orang, yaitu Alvida Kristina dan saya sendiri, Muhammad Oktavian Cahyo. Sebelum masuk ke kepemimpinan karismatik, kita perlu tahu apa arti kepemimpinan itu. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Ari Tonang menyebutkan, pengertian kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, kepemimpinan adalah keterampilan atau sebuah kemampuan yang dimiliki oleh diri seseorang untuk memengaruhi orang lain guna mencapai sebuah tujuan tertentu. Max Weber menyatakan bahwa kepemimpinan karismatik berasal dari kata karisma, yang berarti anugerah. Weber mendefinisikan karisma sebagai suatu sifat tertentu dari seseorang yang membedakan mereka dari orang kebanyakan dan biasanya dipandang sebagai kemampuan atau kualitas supernatural, manusia super, atau paling tidak daya-daya istimewa. Kemampuan-kemampuan ini tidak dimiliki oleh orang biasa, tetapi dianggap sebagai kekuatan yang bersumber dari ilahi, dan berdasarkan hal ini seseorang kemudian dianggap sebagai seorang pemimpin yang karismatik. Jadi, kepemimpinan karismatik merupakan keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari bawahan atau masyarakat terhadap dirinya. Kepemimpinan karismatik adalah atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Oleh karena itu, kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam memengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain. Indikator kepemimpinan karismatik. House menyatakan seorang pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang dalam dan tidak biasa pada pengikut. Antara lain, para pengikut merasa bahwa keyakinan pemimpin adalah benar. Mereka bersedia mematuhi pemimpin, mereka merasakan kasih sayang terhadap pemimpin, secara emosional mereka terlibat dalam misi kelompok atau organisasi. Mereka memiliki sasaran kinerja yang tinggi, dan mereka yakin bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap keberhasilan dari misi itu. Karakteristik kepemimpinan karismatik. Pemimpin di sini dipandang istimewa karena sifat-sifat kepribadiannya yang mengagumkan dan berwibawa, sehingga bisa menimbulkan karakter-karakter yang positif. Robert House mendefinisikan ada 3 karakteristik pribadi pemimpin karismatik, yaitu kepercayaan yang luar biasa, kekuasaan, dan teguh dalam keyakinan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Ciri dan perilaku kepemimpinan karismatik dikelompokkan menjadi dua. Satu, pemimpin karismatik. Yang kedua, pengikut pemimpin karismatik. Adapun ciri dan perilaku pemimpin karismatik dibagi menjadi 5, yaitu 1. Percaya diri yang luar biasa. 2. Mempunyai visi dan mampu mengungkapkan visi secara gamblang. 3. Perilaku yang di luar aturan atau tidak konvensional. 4. Mempunyai keterampilan komunikasi yang hebat.
5. Bersedia membuat pengorbanan diri dan mengambil resiko pribadi. Ciri dan perilaku pengikut pemimpin karismatik. 1. Sangat menghormati dan menghargai pemimpin. 2. Loyal dan setia pada pemimpin. 3. Mencintai pemimpin. 4. Berpengharapan pada kinerja tinggi. 5. Kepatuhan. Selanjutnya adalah perilaku kepemimpinan karismatik, yaitu 1. Para pemimpin karismatik akan berhubungan dengan perilaku-perilaku yang dirancang untuk menciptakan kesan di antara para pengikut bahwa pemimpin tersebut kompeten. Yang kedua, para pemimpin karismatik akan menekankan pada tujuan-tujuan ideologis yang menghubungkan misi kelompok kepada nilai-nilai, cita-cita, serta aspirasi-aspirasi yang berakar dalam dan dirasakan bersama oleh para pengikutnya. 3. Para pemimpin karismatik akan menetapkan suatu contoh dalam perilaku mereka sendiri agar diikuti oleh para pengikutnya. Yang keempat, para pemimpin karismatik akan mengkomunikasikan harapan-harapan yang tinggi tentang kinerja dan mengekspresikan rasa percaya diri kepada para pengikutnya, serta para pemimpin karismatik akan berperilaku yang menimbulkan motivasi yang relevan. Selanjutnya adalah karismatik positif dan negatif. Adapun karismatik positif memiliki orientasi kekuasaan sosial, yaitu 1. Para pemimpin ini menekankan internalisasi dari nilai-nilai bukannya identifikasi pribadi. Yang kedua, mereka tidak berusaha untuk menanamkan kesetiaan kepada diri mereka sendiri, tetapi lebih kepada ideologi. Yang ketiga, otoritas didelegasikan hingga batas yang cukup besar, sehingga informasi dibagikan secara terbuka dan didorongnya partisipasi dalam keputusan. Yang keempat, penghargaan digunakan untuk menguatkan perilaku yang konsisten dengan misi dan sasaran dari organisasi. Yang kelima, hasilnya adalah kepemimpinan mereka akan makin menguntungkan bagi pengikutnya. Yang selanjutnya, karismatik negatif memiliki orientasi kekuasaan secara pribadi. 1. Mereka menekankan identifikasi pribadi daripada internalisasi. Yang kedua, mereka lebih menanamkan kesetiaan kepada diri mereka sendiri daripada idealisme. Yang ketiga, mereka dapat menggunakan daya tarik ideologis, tapi hanya sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan, kemudian diabaikan atau diubah secara sembarangan sesuai dengan sasaran pribadi pemimpin itu. Yang keempat, mereka berusaha untuk mendominasi dan menaklukkan pengikut dengan membuat mereka tetap lemah dan bergantung kepada pemimpin. Yang kelima, otoritas untuk membuat keputusan penting dipusatkan pada pemimpin, dan penghargaan serta hukuman digunakan untuk memelihara sebuah citra pemimpin yang tidak dapat berbuat kesalahan atau untuk membesar-besarkan ancaman eksternal kepada organisasi. Serta keputusan daripada para pemimpin ini mencerminkan perhatian yang lebih besar akan pemujaan diri dan memelihara kekuasaan daripada bagi kesejahteraan para pengikutnya. Salah satu contoh pemimpin karismatik adalah Insinyur Soekarno, karena ia adalah seorang pemimpin eh, karismatik di mana ia memiliki semangat pantang menyerah dan rela berkorban demi persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan bangsanya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.